Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli dalam mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Sebelumnya, perkenalkan saya I Gusti Ayu Agung Chandrasari Dewi dengan NIM 23095111037 dari kelas I Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana 2024. Adapun daftar isi dari video kali ini yaitu pertama, latar belakang, kedua, permasalahan, 3, upaya pemecahan masalah, 4, kesimpulan. Adapun latar belakang dari kasus kolibasilosis yaitu pada suatu hari saya menemukan anak babi yang dimana kotorannya berbeda dari kotoran biasanya. Di situ saya memiliki kecurigaan dan dimana anak babi tersebut memiliki nafsu makan yang menurun sehingga mengalami kekurusan dan juga ditambah dengan dehidrasi. Sehingga ketika saya bertanya ataupun berkonsultasi kepada dokter hewan, dikatakan bahwa babi tersebut mengalami kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Escherichia coli atau disebut dengan E. coli adalah bakteri yang dapat ditemukan di saluran pencernaan hewan yang termasuk pada anjing ataupun ternak dan memiliki peran ganda sebagai flora normal serta patogen E. coli. E. coli merupakan bagian dari mikroflora normal pada usus mamalia yang berkontribusi pada proses pencernaan dan kesehatan usus tersebut. Bakteri Escherichia coli berperan penting dalam menyebabkan kolibasilosis ini. Pada babi, terutama pada strain enterotoksigenetik, di mana bakteri ini dapat menempel pada sel epitel usus halus, mengganggu mekanisme penyerapan nutrisi dan melepaskan enterotoksin yang menyebabkan diare. Kolibasilosis sering terjadi pada anak babi yang berusia 0 hingga 2 minggu yang dimana sistem kekebalan mereka masih sangat lemah dan rentan terhadap infeksi. Adapun gejala klinis kolibasilosis yaitu pertama, diare. Diare berwarna kuning hingga putih, encer dengan konsistensi bervariasi dari sangat encer hingga pasta. Yang kedua itu kekurusan, penurunan berat badan dan pertumbuhan yang terhambat. Yang ketiga yaitu anoreksia, di mana nafsu makan menurun yang cukup signifikan. Yang keempat dehidrasi, akibat diare yang berkepanjangan yang menyebabkan tanda-tanda dehidrasi. Lalu yang kelima yaitu kematian mendadak. Dalam kasus akut, kematian dapat terjadi tanpa gejala awal yang jelas.
Jalur penyebaran kolibasilosis yaitu dapat melalui satu, yaitu melalui makanan dan air. E. coli dapat menyemari pakan dan air minum yang tidak bersih, sehingga anak babi yang mengonsumsi berisiko tinggi untuk terinfeksi. Kontak dengan feses. Feses dari babi yang terinfeksi mengandung E. coli, anak babi bisa terpapar bakteri ini melalui kontak langsung dengan kotoran, terutama di kandang yang tidak bersih. Melalui puting susu, anak babi dapat terinfeksi melalui puting susu yang masih basah setelah menyusui, terutama jika induk babi tidak dalam kondisi yang bersih. Tali pusar. Infeksi yang dapat terjadi melalui tali pusar pada anak babi yang baru lahir jika tidak dijaga kebersihannya. Saluran pernapasan. E. coli dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, meskipun ini bukan jalur utama penyebaran kolibasilosis. Faktor risiko penyebaran yaitu kandang yang jarang dibersihkan dan tidak terkena sinar matahari dapat meningkatkan risiko penyebaran dari E. coli. Kepadatan populasi. Penempatan anak babi secara berdesakan tanpa pemisahan antara yang sehat dan yang sakit mempercepat terjadinya penularan penyakit. Perubahan lingkungan. Perubahan yang mendadak dalam suhu atau kelembapan dapat memicu stres pada hewan, yang membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi. Adapun upaya pemecahan masalah yaitu dengan menjaga sanitasi kandang. Jaga kebersihan kandang dengan rutin membersihkan dan mendisinfeksi area tempat tinggal babi untuk dapat mengurangi kontaminasi. Contohnya seperti kita berada dari luar dan hendak ingin memasuki kandang, lebih baik kita mendisinfeksi diri kita terlebih dahulu agar babi dan juga anak babi tidak dapat terkontaminasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu vaksinasi. Berikan vaksinasi pada induk babi menjelang melahirkan untuk meningkatkan kekebalan patogenik pada anak babi. Lalu pengelolaan pakan. Pastikan pakan yang diberikan bersih dan tidak terkontaminasi. Hindari pemberian pakan yang basi atau terkontaminasi oleh kotoran. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Pastikan kandang kering, tidak lembab, dan memiliki ventilasi yang baik untuk mencegah stres pada babi. Yang selanjutnya yaitu pemisahan alat masak. Gunakan peralatan terpisah untuk makanan mentah atau matang untuk menghindari kontaminasi silang antar babi. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan dalam kasus ini yaitu sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua.